Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfa Putri Finisa, nomor absen 15 dari kelas MI 2E. Saya akan menemukan praktikum pertemuan 4 mata kuliah komputasi multimedia mengenai 2 dimensi animation. Latihan praktikum yang pertama yaitu membuat flipping sprite secara horizontal. Seperti sebelumnya, yaitu membuat project Unity dalam bentuk 2 dimensi. Kemudian import gambar enemy bug seperti berikut ini pada aset. Kemudian drag enemy bug ke dalam sampel scan atau scan. Kemudian atur position menjadi 0, 0, 0, dan scale menjadi X2, Y2, Z2. Setelah itu membuat si subscript dengan cara klik aset, kemudian create si subscript. Beri nama bug flip, seperti berikut ini. Setelah script dibuat, maka tambahkan atau drag ke dalam game object enemy bug. Berikut ini menunjukkan bahwa si sub berhasil ditambahkan pada game object enemy bug. Kemudian kita dapat memainkan atau tekan tombol play. Kemudian kita dapat mengarahkan gambar enemy bug ini ke arah kiri dan kanan dengan cara klik button kiri dan kanan pada keyboard, maka akan melihat game object berubah arah sesuai button yang kita tekan. Oke, misalkan kita klik button ke kiri, maka akan menghadap ke kiri, dan ke kanan, maka akan menghadap ke kanan. Latihan praktikum yang kedua, yaitu membuat animasi bagian tubuh ketika karakter bergerak. Langkah pertama, yaitu import aset yang ada di folder Potatoman 2 dimensi aset. Kemudian klik main kamera, atur size menjadi 10. Kemudian mengatur pada edit dan project setting. Pilih fisik 2 dimensi, kemudian ubah nilai Y menjadi min 30. Seperti berikut ini. Oke, selanjutnya drag karakter atau gambar karakter 2 dimensi pada folder prefabs, yaitu karakter 2 dimensi, ke dalam scan. Dan atur posisi karakter 2 dimensi, atur posisi X0, Y3, Z0. Kemudian drag pada folder sprite, yaitu drag platform wall blocks ke dalam scan. Lalu atur posisi platform wall box menjadi X0, Y-4, dan Z0.
Kemudian tambahkan box solider 2 dimensi dengan cara add komponen fisik 2 dimensi, box solider 2 dimensi. Selanjutnya ubah layer menjadi ground. Sebelumnya yaitu dengan cara add tag, pilih atau expand layers, kemudian ketik ground pada user layer 8. Setelah selesai, pada bagian inspektor layer ini ubah menjadi ground. Selanjutnya pilih karakter 2 dimensi pada bagian hierarki, kemudian klik animation. Pada klik animation ini, sebelum menjadi seperti ini, pada bagian kanan akan ada button create. Kemudian pilih button create yang ada di sebelah kanan. Lalu simpan nama yang di-create tadi dengan nama karakter 2 dimensi. Setelah melakukan create akan menampilkan pada bagian animation di bawah preview seperti ini. Terdapat nama karakter 2 dimensi yang telah dibuat tadi. Kemudian klik drop down, kemudian create new clip. Create new clip untuk membuat file baru. Berhubung saya sudah membuat, yaitu dengan nama karakter Bandman Idle. Setelah dibuat, perhatikan pada project panel, pada bagian animation, maka akan menambahkan karakter 2 dimensi yang telah dibuat tadi pada bagian animation. Selanjutnya, pilih game object karakter 2 dimensi, kemudian buka panel animator. Jika panahnya belum mengarah pada karakter band idle, klik kanan pada entry, kemudian pilih set state machine default state, dan arahkan panah ke karakter Bandman Idle seperti berikut ini. Pada tahap selanjutnya, kita akan membuat jump, itu dengan cara klik game object karakter 2 dimensi, pilih animation, dan buat create new clip dengan nama karakter Bandman Jump. Setelah itu, klik add property, kemudian pilih position, kemudian pilih head, karena ingin menggerakkan topinya, jadi kita pilih head, lalu expand transform, klik tanda plus pada position. Dan jangan lupa kita melakukan recording. Setelah itu pada bagian sebelah kanan ini akan terdapat 2 keyframe. Kemudian jika terlalu lama, selama 1 detik, maka dapat drag keyframe kedua pada waktu ke 0,5 agar tidak terlalu lama. Langkah selanjutnya yaitu kembali lagi ke panel animator, klik kanan pada karakter Bandman Idle,
Kemudian pilih Make Transition, lalu arahkan panah putih ini ke karakter Batman Jump. Kemudian tambahkan trigger pada parameter dengan nama jump seperti berikut ini. Kemudian pastikan script player control yang ada di folder script, tambahkan ke game object karakter 2 dimensi. Karakter 2 dimensi. Kemudian atur dengan cara klik panah pada animator panel, panah berwarna putih. Kemudian atur hash exit time uncheck. Kemudian pada setting atur transition duration menjadi 0,01. Kemudian interruption source, current state, lalu condition, tambahkan jam. Setelah itu simpan, lalu jalankan. Oke, kita jalankan. Cara memainkannya yaitu dengan cara klik spasi. Nah, maka akan karakter 2 dimensinya akan melompat dan topinya menjauh dari kepala. Seperti berikut ini. Latihan praktikum selanjutnya yaitu membuat 3 frame animation clip sehingga animasi bergerak secara terus-menerus. Langkah pertama yaitu melanjutkan praktikum sebelumnya. Kita bisa membuat scan baru yaitu dengan cara klik file, save as, lalu beri nama 3 frame animation. Di sini saya sudah membuatnya. Kemudian drag pada folder sprites, yaitu drag platform woodblock. Drag pada scan. Kemudian ubah position game object platform woodblocks menjadi X-4, Y-5, Z0. Kemudian tambahkan voxel leader 2 dimensi, sama caranya yaitu add komponen fisik 2 dimensi, lalu pilih voxel leader solider 2 dimensi. Buat atau menambahkan voxel leader 2 dimensi ini agar karakter 2 dimensi ini dapat berdiri pada game object platform wood blocks. Kemudian buat folder baru pada karakter 2 dimensi dengan nama animation. Di sini saya sudah membuatnya untuk menyimpan animation clip dan controller. Kemudian klik game object platform wood blocks.
dan buka panel animation. Sebelum tampilannya seperti ini, terdapat button create. Di sini kita klik button create-nya terlebih dahulu. Kita klik button create-nya, kemudian beri nama clip dengan nama platform wood moving up down. Maka akan menampilkan pada aset. Kemudian klik add property, pilih atau expand transform, klik tanda plus, rotation. Selanjutnya akan melihat tampilan 2 frame seperti berikut ini. Dua frame, yaitu pada 0.00 dan 1.00. Dan kita memerlukan 3 frame, jadi menambahkan 1 keyframe pada menit ke-2.00 seperti berikut ini. Kemudian recording, lalu tekan curves. Setelah itu kita atur pada transform ini position X dengan ukuran min 4 dan position Y min 0,3704 dan Z 0. Setelah itu simpan, klik file lalu save. Setelah disimpan, kita dapat memainkan karakter 2 dimensi ini. Kita klik play. Cara memainkannya sama, yaitu tekan spasi agar game objek karakter 2 dimensi dapat melompat-lompat. Platform wood blocks juga bergerak perlahan naik turun secara terus-menerus. Kita juga bisa berada pada game objek platform wood blocks seperti berikut ini. Juga bisa kembali lagi. Latihan praktikum keempat, yaitu membuat animasi yang dari satu state ke state yang lain. Seperti sebelumnya, melanjutkan praktikum sebelumnya. Langkah pertama yaitu membuat scan dengan cara klik file, save as, kemudian beri nama, misalnya move state to state, seperti yang saya buat ini. Kemudian buat empty game object dengan cara klik game object, lalu create empty. Setelah itu beri nama water block container. Lalu atur posisi, yaitu X 2,5, Y-4, Z 0. Ini untuk membuat animasi water block. Kemudian drag pada sprite, yaitu drag water block ke dalam game object yang telah dibuat tadi. Drag water block ke dalam child game object water block container seperti berikut ini. Kemudian atur posisi 0,0,0 agar menempel pada wall block. Selanjutnya tambahkan box collider 2 dimensi pada water block. Klik add,
klik add komponen, pilih fisik 2 dimensi, lalu box soliter 2 dimensi. Kemudian ubah layer menjadi ground. Selanjutnya, buka animation, buat clip dengan nama platform water up. Caranya klik new clip, lalu beri nama platform water up, seperti berikut ini. Kemudian klik curve. Sebelumnya kita tarik terlebih dahulu, lalu klik curves, dan add property, kemudian expand, transform, klik rotation, tanda plus pada rotation. Tampilannya seperti berikut ini, kemudian hapus keyframe kedua yang terletak pada waktu 1.00. Kemudian buat klip lagi dengan nama platform water down. Kemudian add property lagi. Buat position seperti pada platform water up sebelumnya. Kemudian buat lagi atau create new clip dengan nama platform water down. Lalu tambahkan seperti platform water up tadi, yaitu tambahkan atau add property, expand, tanda plus pada rotation. Kemudian atur Y sama dengan min 5, maka hasilnya akan menggelombang seperti berikut ini atau membentuk kurva seperti berikut ini. Kemudian buka animator. Sebelumnya tanda panah hanya mengarah pada platform water up, kemudian tambahkan tanda panah lagi, yaitu dengan cara klik kanan pada platform water up, make transition, lalu arahkan pada platform water down. Kemudian buat trigger pada parameter, klik tanda plus, lalu tuliskan fall, atau beri nama fall. Selanjutnya, ada animator panel, pilih panah warna putih, lalu inspector, has exit time uncheck, atau hilangkan tanda centangnya, lalu klik setting, atur transition duration menjadi 2 detik, kemudian condition atur menjadi fall. Kemudian pada water block kita atur Y, yaitu sama dengan 1. Kemudian cek atau beri tanda centang pada is trigger. Selanjutnya buat C# dengan cara klik asset, create C# script, beri nama water block seperti yang saya buat ini. Lalu tambahkan atau drag ke dalam game object water block. Kemudian copy game object water block container sebanyak 6 kali. Kemudian dengan posisi X bertambah 1 untuk setiap game object yang telah di copy tadi. Misalkan water block container 1
Sebelumnya water block container X-nya sama dengan atau posisinya sama dengan X 2,5, maka pada water block container 1 ditambah 1 menjadi X 3,5. Kemudian water block container 2 sebelumnya 3,5 ditambah 1 menjadi 4,5 dan begitu seterusnya hingga water block container 5. Setelah itu simpan atau save. Kemudian kita jalankan dengan cara klik play. Sama caranya, kita dapat menjalankan dengan button kanan kiri pada keyboard dan dapat melompat dengan cara klik spasi. Jika airnya terlewati, maka akan bergerak naik turun. Seperti ini. Langkah praktikum kelima, yaitu membuat animasi klip dari sprite sheet sequences. Langkah pertama yaitu buat project baru, Unity 2 dimensi, kemudian drag folder, sprite sheet sequence pada aset. Selanjutnya, pilih image monster 1 pada project panel. Kita klik inspektor, lalu atur sprite mode menjadi multiple. Selanjutnya, pada sprite editor, klik slice atau drop down slice. Kemudian atur pixel size menjadi 64 kali 64. Kemudian klik button slice. Pada tahap terakhir, klik apply. Karena ini sudah di-play, maka sudah tidak bisa di-apply lagi. Kemudian pada project panel, klik expand monster 1 seperti berikut ini. Kemudian buat folder baru pada aset dengan nama animation. Pada folder animation, buat animation controller, yaitu dengan cara klik asset, create, pilih animation controller, lalu beri nama monster animator. Kemudian buat empty game object, dengan cara game object, create empty, beri nama monster 1. Beri nama monster 1. Kemudian atur posisi X0, Y0, dan Z0. Kemudian drag monster animator ke dalam game object monster 1. Pada game object monster 1, buka panel animation. Dan buat animation clip seperti sebelumnya. Pada bagian kanan ini, jika belum dibuat, terdapat button create. Lalu buat dengan cara klik button create, lalu buat animation dengan nama idle seperti berikut ini. Kemudian drag monster 1 atau sprite gambar monster 1 yang telah di-expand tadi, masukkan ke frame, masukkan monster 1 sebanyak 5,
ke dalam frame, yaitu dengan jarak 0,01 seperti berikut ini. Kemudian klik pada animator, pastikan entry mengarah pada idle. Setelah selesai, kita dapat save, lalu jalankan dengan cara klik play. Oke, kita perbesar agar dapat terlihat gambarnya. Jalankan atau kita play, maka terdapat monster dengan ukuran kecil. Bisa kita perbesar ukuran scale-nya, maka dapat terlihat monster 1 melakukan gerakan terbang seperti berikut ini. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.